traktor ini semuanya power steering. Ya, jadi kalau mesin dihidupkan dia akan lunak sekali. Ya, nggak sama dengan mobil. Ini kalau traktor ini kalau jalan seandainya dalam keadaan hidup, kalau kita mau membelokkan, jalan berbelok ke kanan misalnya, kalau untuk meluruskan harus kita balas lagi. Kalau mobil kita biarkan aja dia akan lurus sendiri kan. Tapi kalau traktor nggak bisa, harus kita yang membalasnya. Ya, jadi ini setir. Kemudian setelah setir itu ada gas. Ya, pada traktor ini ada dua gas. Ada gas tangan, kemudian ada pedal gas. Gas tangan itu yang digerakkan oleh tangan. Ini apa namanya? Gas. Kecepatannya stabil. Ya. Kemudian ini pedal gas yang diinjak dengan kaki. Ya. Kenapa dibedakan dua? Jadi karena traktor ini fungsinya bukan sekedar di jalan raya saja, lebih utama fungsinya adalah untuk mengolah tanah. Itu sering kita gunakan apa namanya tuas gas. Ya, jadi ini kita injak kalau kita mau apa namanya melakukan pengolahan tanah. Ya, jadi ini akan stabil dia. Ya, kalau kita pakai gas kaki atau pedal gas, kalau kita melakukan pengolahan tanah, kalau jalannya nggak datar, itu akan terinjak ya, naik turun gasnya. Jadi untuk menstabilkan itu kita menggunakan tuas gas. Ya, kemudian yang selanjutnya alat kontrol selanjutnya yang disebut dengan Forsnelling tadi. Ya, sistem gigi. Jadi kalau New Holland ini ada tiga poros dalam mengatur Forsnellingnya. Yang pertama itu yang kita sebut dengan yang sebelah kiri ini poros utama namanya. Jadi ini fungsinya dua, untuk maju dan untuk mundur. Ya, jadi kalau maju kita dorong ke depan, sementara untuk di tengah netral, kemudian mundur ke belakang. Ya, jadi dua, ini poros utama namanya. Kemudian selain poros utama ini dilengkapi oleh tuas, dua buah tuas. Ini namanya ini yang sebelah sini namanya splitter level, yang ini namanya gear level. Ya, jadi splitter level ini ada tiga posisinya. Ada Romawi 1, ya, Romawi 1 itu kanan atas posisinya. Kemudian ada Romawi 2 kiri atas. Kemudian ada Romawi 3 kanan belakang. Ya, jadi tiga posisinya di sini. Romawi 1 itu adalah untuk kecepatan lambat, Romawi 2 sedang, kemudian Romawi 3 cepat. Kemudian Romawi 1 ini dibedakan gunanya untuk proses pengolahan tanah juga. Jadi pengolahan tanah pertama itu karena butuh daya yang sangat besar, itu harus lambat. Kita gunakan Romawi 1. Kemudian Romawi 2 ini adalah untuk pengolahan tanah kedua. Kemudian yang Romawi 3 ini untuk jalan raya. Ya, jadi tiga posisinya Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Ini yang disebut dengan splitter level. Kemudian ini gear level. Dibantu oleh tuas gear level. Gear level ini sama posisinya dengan mobil. 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kalau yang 1 itu posisinya kiri atas, kemudian yang 2 itu kiri bawah, kiri ke belakang, yang 3 itu kanan ke atas. Posisikan kanan dulu, dorong ke depan, kemudian yang keempat itu kanan ke belakang. Ya, jadi 4 posisinya. Ada posisi 1, 2, 3, dan 4. Ya. Jadi untuk maju mundurnya traktor ini karena dia menggunakan 3 tuas ya, itu harus dikombinasikan ketiga-tiganya supaya dia bisa jalan. Salah satu aja nggak masuk, nggak bisa jalan ya. Jadi yang pertama itu kita konten kalau untuk maju ini kita kedepankan dulu. Ya, kita kedepankan. Kemudian kalau kita di jalan raya ini harus kita posisikan Romawi 3 di jalan raya. Kemudian kita tambah dengan tuas gear level ini. Jadi ini dimulai dari 1 itu kiri atas, jalan, kemudian kita rubah. Jadi yang bisa kita rubah-rubah yang gear level ini. Kemudian dari 1 itu kita rubah ke 2. Kalau 2 tadi kan kiri bawah ya. Jadi lurus saja 2 langkah, tahan. Karena posisi 1 itu kiri atas, berarti 2-nya 2 langkah ke belakang.
Kemudian dari 2 ini berubah ke 3. 3 itu kita tahu kanan atas. Kita dorong ini 1 langkah ke kanan, dorong lagi ke depan. Ya, nanti itu 3-3. Kemudian dari 3 ini kita rubah ke 4. Lurus lagi ke belakang. Ya. Jadi putaran yang paling tinggi itu adalah posisi 3-4. Ya, itu yang paling kencang. Jadi putaran yang paling tinggi itu 3-4. Kalau saudara ingin kencang lagi itu tergantung dari bukaan gas saja lagi. Makin habis gasnya makin kencang. Sementara ini putaran yang paling tinggi. Jadi karena dia kombinasi, untuk maju itu ada berapa kecepatannya tadi? Berapa kecepatan? Siapa yang tahu kira-kira? Kalau ini untuk maju kan ini kita ke depan kan. Jadi ini kombinasi keduanya. Berapa tingkat kecepatannya? 3 tadi Pak. Kan ini 3, kemudian ini 4. Jadi berapa kecepatannya? Berarti ya dikalikan ya 12 tingkat kecepatannya kan. Ya kan 3 aja 4 kan. Berarti Romawi 3 ini posisinya kan mulai dari 1 tadi kan. 31, 32, 33, 34. Itu yang Romawi 3, 4 kecepatannya. Ini kemudian ini kita ganti ke Romawi 2 misalnya. Ya 21, 22, 23, 24, 4 lagi. Kemudian ini kita ganti lagi Romawi 1, 11, 12, 13, 14. Berarti tingkat kecepatannya adalah 12 tingkat ya. Ya tergantung jumlah Romawinya ini. Karena dia kombinasi. Jadi untuk mengolah tanah pertama itu 4 juga tingkat kecepatannya. Karena kita menggunakan Romawi 1. Kemudian Romawi 2 untuk mengolah tanah kedua 4 juga. Kemudian untuk di jalan raya itu 4 juga tingkat kecepatannya. Ya, jadi ini untuk menentukan majunya. Jadi untuk maju ada 12 tingkat kecepatan, untuk mundur ada 12 juga. Karena yang mundur yang kita rubah yang ini poros utama ini saja ke belakang ya. Sementara ini bisa juga kita kombinasikan. Jadi ini sistem Korsnellingnya. Ya, sistem Korsnelling. Jadi macam-macam traktor itu berbeda. Kemudian ada yang disebut dengan kopling. Ya, kopling. Jadi setiap mengganti gigi kalau traktor ini dalam keadaan hidup itu harus menginjak kopling. Ya, karena sistemnya sudah dirancang seperti itu. Setiap saudara ganti gigi, kopling harus diinjak. Ini dia kopling yang sebelah kiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini yang kita sebut dengan pedal rem. Ya, pedal rem. Jadi rem pada traktor ini ada 2, ada tuas rem. Tuas rem itu yang sering kita sebut dengan rem parkir. Ya, rem parkir. Ya. Jadi kalau kita parkir di lahan-lahan yang miring itu kita gunakan rem tangan. Rem tangan ya, tuas rem. Kemudian ini pedal rem. Ya, jadi pedal rem ini ada 2 juga. Jadi gunanya untuk pengolahan tanah juga. Jadi terpisah antara rem sebelah kiri dan rem sebelah kanan. Ya. Jadi ini rem sebelah kanan, kemudian ini rem sebelah kiri. Ya, rem sebelah kiri. Kalau di jalan raya kita gabung. Jadi terinjak satu, dia terinjak keduanya. Jangan sampai terpisah. Kalau saudara ketemu nanti rem yang terpisah, kalau saudara di jalan raya itu harus digabung. Kalau dia terpisah, kalau saudara merem, misalnya terinjak rem sebelah kanan, itu traktor ini akan lari ke kanan dia, berputar ke kanan dia. Ya, secara otomatis dia akan berputar ke kanan. Ya, begitu juga kalau terinjak rem sebelah kiri, dia akan berbelok sendiri ke kiri. Oleh sebab itu di jalan raya harus digabung. Jadi satu aja dia akan terinjak kedua-duanya. Ya, gunanya ini adalah kalau dipisah untuk kita melakukan pengolahan tanah. Ya, jadi untuk menciptakan efisiensi belok ya. Misalnya sampai di ujung lintasan tadi di headline tadi untuk berbelok ya. Jadi kalau kita melakukan pengolahan tanah, jadi waktu terhadap luas yang kita olah itu berbanding terbalik. Ya. Makin sedikit waktunya makin tinggi efisiensi dari traktor ini. Jadi efisiensi kerja dari traktor itu sangat ditentukan oleh waktu. Ya, makin sedikit waktu yang saudara butuhkan, itu makin tinggi efisiensinya. Persentase efisiensi kerjanya makin tinggi. Jadi bagaimana cara memperlambat waktu kerja itu, mempersingkat waktu kerja itu?
salah satu di saat saudara berbelok tadi, pas di ujung lintasan saudara mau berbelok, itu saudara bantu, kalau dia berbelok kanan saudara bantu dengan menginjak rem sebelah kanan. Ya, kalau berbelok ke kiri menginjak rem sebelah kiri. Jadi otomatis kalau kita injak rem sebelah kanan, otomatis ban belakang sebelah kanan itu akan berjalan berputar di tempat ya. Ya, tidak memakan waktu dia. Ya, tidak berjalan. Jadi dia berhenti di sini, cuma arahnya sudah berbelok. Ya, jadi itu mempersingkat karena waktu tadi berbanding terbalik dengan kinerja dari traktor. Masih berbanding terbaliknya makin pendek, artinya makin bagus kinerja dari suatu traktor ini. Ya, jadi itu gunanya untuk dipergunakan di saat kita melakukan pengolahan tanah. Ya. Kemudian korsleting ini, kemudian ada yang disebut dengan tuas gardan depan. Jadi traktor ini, semua traktor khusus traktor roda 4 itu sudah mempunyai tuas gardan depan. Ya, tuas gardan depan ini gunanya untuk menambah tenaga. Ya, karena kita tahu traktor ini dalam pekerjaannya itu membutuhkan tenaga yang sangat besar. Untuk itu ditambahlah tenaganya dengan menciptakan yang disebut dengan tuas gardan depan. Jadi tuas gardan depan itu adalah selain menambah tenaga, itu saudara pernah nggak ketemu dengan mobil kemana tuh? Ya. Jadi apa namanya, kalau kita pergi ke perkebunan ya, ketemu dengan mobil 4WD. Ya, mobil 4WD itu adalah 4 wheel drive. Ya, 4 wheel drive itu keempat rodanya berfungsi sebagai tenaga. Nah, itu yang disebut dengan tuas gardan depan tadi. Jadi gardan depan ini berfungsi juga sebagai penambah tenaga, bukan gardan belakang saja. Jadi traktor ini sama juga dengan mobil itu keempat rodanya itu berfungsi sebagai penambah tenaga. Ya, jadi itu kalau kita bawa dia ke lokasi-lokasi yang berat ya, misalnya jalan tanah, sering terjadi slip, nah itu harus kita aktifkan gardan depannya. Jadi itu fungsi gardan depan untuk menambah tenaga. Ya, kemudian ada yang disebut dengan diferensial lock. Ya, tuas diferensial lock yang ini di bawah tempat duduk ini. Tuas diferensial lock ini gunanya itu menambah tenaga juga. Ya, bagaimana cara kerjanya? Jadi kalau kita tekan atau kita injak diferensial lock ini, maka putaran roda ini akan berputar secara serentak. Ya, jadi keempat roda ini berputar secara serentak. Jadi kalau dia serentak berputarnya, sehingga gesekannya dengan tanah, karena ban ini punya apa namanya, punya ragi ya, istilahnya punya motif yang besar-besar seperti itu, gesekannya dengan tanah kan lebih tinggi. Ya, dibandingkan dia berputar sendiri-sendiri. Jadi kalau untuk menyetarakan putaran roda ini keempat-empatnya, itu kita aktifkan yang kita namakan dengan diferensial. Ya, diferensial. Kemudian yang satu lagi saudara ketahui alat kontrolnya ada yang disebut dengan tuas posisi. Jadi pajak ini sudah dilengkapi juga oleh traktor ini sudah dilengkapi juga oleh yang namanya tuas posisi. Jadi tuas posisi itu adalah semacam tuas untuk mengatur kedalaman tanah yang kita olah. Berapa kita maunya? Ya, mau kedalaman tanah yang kita olah. Kita atur dengan tuas posisi ini. Ya, tuas posisi di sini ada satuannya inci. Jadi nanti saudara memposisikan saja lagi berapa kira-kira kedalaman tanahnya. Ya. Kemudian tuas posisi ini ada dua, ada tuas posisi, kemudian ada tuas kontrol namanya. Jadi setelah kita tetapkan, kita aktifkan tuas kontrol ini, jadi sewaktu saudara melakukan pengolahan tanah, itu akan tetap ya mempertahankan kedalamannya, walaupun nanti dia ketemu dengan tanah-tanah yang keras.
atau tanah-tanah yang mempunyai draftnya yang berbeda-beda. Jadi tanah itu kan draft tanah itu bermacam-macam juga. Ada yang sekian draftnya, kemudian ada yang lunak, ada yang keras. Jadi di sini diatur oleh tuas draft control namanya. Ya, nah jadi kalau kita lihat tuas draft controlnya itu akan mempertahankan berapa kedalaman tanah yang telah kita tetapkan. Kemudian dari dua tuas posisi ini akan dilengkapi oleh tombol lift otomatik. Ya, tombol lift otomatik itu adalah untuk mengangkat dan menurunkan implemen secara otomatis. Ya, itu tombol lift otomatik mengangkat dan menurunkan implemen secara otomatis. Ya, itu tombol lift otomatis. Kemudian ini bagian atas sudah selesai ya. Kemudian yang bagian atas lagi ini ada yang disebut karena dia mempunyai daya PTO ya. Kemudian ada tuas posisi PTO dan kopling PTO ya. Jadi kopling PTO yang kuning ini kalau kopling ini gunanya kan untuk menghubungkan dan memutuskan putaran ya. Nah, dia pakai kopling. Ini koplingnya kemudian posisinya yang sebelah belakang. Jadi posisi putaran PTO, ada putarannya searah dengan putaran mesin, kemudian ada putarannya searah dengan putaran roda, maju mundur roda. Ya, jadi PTO itu ada kopling PTO, kemudian ada tuas PTO. Ya. Kemudian saya turun lagi. Kemudian ada tadi penggandengan ya, penggandengan bagian dari penggandengan. Jadi penggandengan ini ada juga alat kontrolnya. Yang pertama kita sebut dengan penggandengan trailing tadi ya. Penggandengan trailing itu adalah penggandengan dengan menggunakan satu gandeng. Ya, jadi implemen ya yang kita gandeng dengan traktor itu kita sebut dengan implemen. Implemen itu kita gandengkan dengan traktor. Ya, dengan mempergunakan satu titik gandeng. Yang mana satu titik gandeng itu, ini yang disebut dengan drawbar. Ya, drawbar. Jadi dia satu titik gandeng ini saja. Jadi implemen itu misalnya trailer tadi, trailer itu punya poros, dia punya as. As itu kita sangkutkan di sini, kita gandeng di sini. Kita masukkan nanti pinnya. Nah, itu penggandengan secara trailing, satu titik gandeng. Kemudian penggandengan implemen mempergunakan 3 titik gandeng. Ya, itu yang mana 3 titik gandeng itu? Yang pertama ini topling namanya. Yang kedua lower link ini ya. Ini lower link kiri, kemudian ini lower link kanan. Jadi 3 titik gandeng secara integral mounted. Ya, topling, lower link kiri, lower link kanan. Jadi yang kalau kita menggandeng secara integral mounted, implemennya itu harus mempunyai 3 poros juga, tidak bisa 1. Ya, jadi kalau ini ya, ini rotari namanya ya, pisau ini untuk yang berputar. Jadi ini kita gandeng 3. Yang pertama ini untuk lower link kirinya ya, yang ini lower link kiri ini kita masukkan ke sini, kemudian lower link kanan kita masukkan ke situ, kemudian ini untuk toplingnya. Ya, itu yang penggandengan dengan integral mounted mempergunakan 3 titik gandeng. Kalau rotari ini kan butuh tenaga rotari, ya tenaga PTO. Nah, kemudian yang pisaunya ini nanti akan digerakkan oleh power take off. Ini poros PTO ya, poros PTO ini kita sambung ke sini. Ini ada asnya sini kita masukkan, sehingga dia setelah digandeng kemudian kita salurkan poros PTO-nya sehingga pisau ini akan berputar. Itu yang melakukan pengolahan tanah nanti. Ya, pengolahan tanah. Jadi ada 2 sistem penggandengan. Itu penggandengan secara trailing itu 1 titik gandeng, kemudian penggandengan dengan integral mounted mempunyai 3 titik gandeng. Ya, 3 titik gandeng. Kemudian semua yang bisa kita gandeng dengan traktor, ya itu kita sebut dengan implemen. Ya. Itu yang perlu saudara ketahui ya, yang berhubungan dengan traktor, konsultan khususnya traktor ya, khususnya traktor. Masuk sekadu kayu kanu pasca.
Itu kemudian karena kita punya dua traktor, jadi yang satu lagi itu yang namanya Fiat Agri, ya Fiat Agri. Betulnya hampir sama, masih yang membutuhkan spesifikasinya. Kemudian ada kita masuk ke khusus implemen lagi yang bisa kita gandeng dengan traktor. Jadi kalau implemen yang bisa kita pergunakan ya, yang kita gandeng dengan traktor, kebetulan di sini ada yang prapanen dulu ya, yaitu peralatan yang prapanen. Yang pertama itu ada bajak singkal, ya bajak singkal, kemudian ada bajak piring, kemudian ada bajak subsoiler ya. Bajak subsoiler itu adalah bajak yang kita gunakan untuk mengolah tanah pada lapisan subsoil. Ya, jadi di bawah lapisan topsoil ya, itu perlu juga misalnya kalau saudara punya tanaman yang perakarannya dalam, itu biasanya pada lapisan subsoil. Itu kita gunakan bajak subsoiler namanya. Ya, bajak subsoiler. Itu ada juga tempatnya enggak di sini ya, di belakang, di lahan kita punya lahan di belakang, jadi di situ ditempatkan. Kemudian selain bajak, kemudian ada bajak rotari. Ya, bajak rotari ini namanya. Jadi bajak rotari ini sebetulnya untuk pengolahan tanah kedua ya, untuk menghancurkan tanah sehingga dia setelah dibajak mempergunakan bajak singkal atau bajak piring, itu pada tahapan selanjutnya itu kita gunakan bajak rotari ini. Ya, itu menghancurkan tanah ya, mempergunakan pisau-pisau. Bajak rotari. Kemudian ada kalau alat pengolahan tanah kedua itu ada garu piring namanya, displow bajak, disharau ya, bajak piring itu untuk pengolahan tanah kedua juga. Kemudian setelah dilakukan pengolahan tanah dengan peralatan implemen tadi, kita akan melakukan penanaman. Jadi kita melakukan penanaman dengan mekanis juga. Itu kita mempergunakan alat tanam. Ya, ini yang alat tanam yang kita gunakan. Ini bisa juga kita gandeng dengan traktor. Jadi alat tanam ini salah satu contohnya ya. Jadi itu namanya ada dua hopper ya. Jadi ada hopper pupuk, yang di belakang itu hopper pupuk, kemudian yang di depan ini adalah hopper benihnya, bibitnya. Ya, jadi kalau kita nanam jagung atau kedelai, kita masukkan ke dalam hopper ini, sekalian kita masukkan pupuk. Ya, jadi nanti kalau alat tanam ini nanti kan kita melakukan sebelum kita bawa ke lapangan itu kita lakukan dulu kalibrasi. Ya, apa yang disebut dengan kalibrasi? Kalibrasi itu adalah kita mencari kebutuhan bibit sama kebutuhan pupuk pada luas areal kita. Ya, jadi itu kita lakukan kalibrasi dulu. Setelah kita lakukan kalibrasi, baru dia siap dibawa ke lapangan. Kita gunakan untuk penanaman. Ya, jadi bagaimana bagian-bagiannya ini? Yang pertama, ini adalah sasisnya yang kita gabungkan dengan traktor. Ya, ini kita hubungkan dengan traktor. Kita gandengkan dengan traktor, kemudian ini ditarik oleh traktor, kemudian traktor berjalan itu akan menggerakkan oleh roda penggerak. Kalau ini di situ namanya roda penggerak juga yang di bawah itu. Jadi roda penggerak itu yang menentukan berapa jarak tanam yang kita gunakan. Ya, berapa jarak tanam yang kita gunakan. Dia akan berputar. Ya, jadi satu kali putaran roda penggerak itu akan menghasilkan jarak. Ya. Bagaimana caranya? Mungkin saudara sudah tahu ya. Itu kita ukur dulu kelilingnya. Ya, berapa kelilingnya? Keliling dari roda penggerak, kemudian kita tarik dengan traktor, kita tandain. Ya, berapa putar dia. Kemudian setelah kita dapat putarannya, kemudian kita tahu berapa panjang yang telah dilewatinya. Ya, kemudian panjang yang dilewatinya saudara bagi nanti dengan jumlah benih yang jatuh. Kalau kita melakukan kalibrasi itu akan didapat jarak tanamnya nanti. Jadi berapa kita tetapkan jarak tanamnya.
Jadi ada di dalam tempat benih itu semacam alat berlubang-lubang dia, itu kita sebut dengan metering device. Jadi alat itu yang menjatuhkan benih. Jadi berapa satu putaran, berapa kali benih yang jatuh, ya itu nanti semacam ini. Ya, jadi ini metering device namanya. Jadi semacam alat yang berfungsi untuk menjatuhkan benih di sini. Ya, jadi benih-benih jagung, kalau itu namanya bibit atau benih, yang bulat-bulat buah jagung benih ya. Benih. Nah, atau kedele. Jadi ini bermacam-macam juga ukurannya. Kalau jagung berapa diameternya ya, jadi kita cocokkan. Kedele berapa juga besarnya kita cocokkan. Jadi ini kita taruh di dalam hopper itu. Ya, di bawah hopper itu, kemudian baru kita timpa dengan benih tadi. Nah, ini ukuran ini bermacam-macam juga, tergantung jarak tanam yang kita butuhkan. Ya, jadi alat ini nanti yang berputar. Jadi berputar jatuh benih di sini, misalnya udah terisi, kalau dia berputar jatuh ke pengarah itu, corong pengarah benih di bawahnya itu. Benih akan jatuh, otomatis ya akan tertanam. Jadi cara kerjanya ini ditarik oleh traktor tadi kan, kemudian dia roda penggerak yang di bawah itu akan berputar. Ya, akan berputar. Kemudian dengan berputarnya roda penggerak itu, dengan adanya sistem penyaluran tadi kan, kalau ini sistem penyalurannya kan rantai. Ya, rantai sama gear. Nah, itu akan memutar metering device ini. Ya, memutar metering device ini sehingga bibit atau benih akan jatuh ke tube namanya. Tabung apa namanya? Pengarah, tabung pengarah yang di bawah itu ya, tabung pengarah itu. Kemudian sambil jalan tadi ini yang dinamanya pembuka alur yang di bawah itu, dia akan membuka alur. Jadi benih tanah itu akan disibakkannya sekali jalan ya. Kemudian yang di belakang itu untuk penutup alurnya ya. Jadi pas ini dibuka, benih jatuh, kemudian ditutup oleh penutup alur yang di belakang itu secara otomatis. Jadi kemudian pupuk sekalian jatuh melalui tube, ada penyalurnya ya, ada pipa penyalurnya. Jadi kalau pupuk direkam bentar.